Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andro Lintang Maekan dari Informatika 23B. NIM saya 234230043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerjaan UTS saya. Nomor 1. Barisan aritmatika 3, 4, 5 sampai n-5 sampai dan n-4. Untuk A-nya, tentukan banyaknya suku N. Seperti yang diketahui bahwa suku lengkap N itu diawali dengan 1, 2, 3, kemudian sampai N-2, N-1 atau N-1, N-2, 2, 1. Atau singkatnya itu sebaliknya ya. Nah, pada barisan aritmatika ini, di atas ada 6 suku yang hilang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai n-5 dan n-4. Untuk mencari banyaknya suku bisa dengan cara suku lengkap n min suku yang hilang. Jadi banyak suku dari barisan tersebut adalah n-6. Kemudian untuk B, hitung nilai 3 plus 4 plus 5 plus sampai dengan n-5 plus n-4. Ini adalah deret aritmatika. Nah, jadi untuk menghitung deret aritmatika di atas, kita akan menggunakan rumus aritmatikanya, yaitu SM sama dengan M per 2 dikali A plus UM. M ini adalah banyaknya suku, kemudian A adalah suku pertama, dan UM adalah suku terakhir. Maka diketahui M-nya adalah sama dengan N-6, A sama dengan 3, UM-nya N-4. Kemudian lanjut, Sn-6 sama dengan N-6 per 2, kemudian 3 plus N-4. 3 dan N-4 ini bisa dijumlahkan. Jadi 3 min 4 sama dengan min 1. Sn-6 sama dengan N-2 per 2, Sn-6 sama dengan N-6 per 2, dan N-1. Sn-6 sama dengan N-6 kali N-1 per 2. Dari sini kita buka kurungnya. N dengan N dan N dengan 1, kemudian min 6 dengan N, lalu N min 6 dengan min 1. Kemudian hasilnya yaitu Sn min 6 sama dengan N kuadrat min N min N6 min 6N plus N per 2. Di sini min N min 6N kita jumlahkan. Maka hasilnya yaitu Sn min 6 sama dengan N kuadrat min 7N tambah N per 2. Lalu kita gunakan metode pembagian distributif dan disederhanakan. Maka hasilnya adalah Sn min 6 sama dengan 1 per 2 N kuadrat min 7 per 2N plus 3. Lalu lanjut kita untuk nomor 2, yaitu hitunglah berapa kali tiap perintah dikunjungi atau dikerjakan untuk algoritma berikut. Ya, jadi algoritmanya. Untuk statement 1, yaitu for i ke kiri n-1 down to 1. Pada n-1 down to 1 ada satu suku yang hilang, yaitu n. n-1, n-2 sampai 3, 2, lalu 1. Untuk statement 1, yaitu for i ke kiri n-1 down to 1, kita cari banyaknya suku terlebih dahulu. Caranya sama seperti pada nomor 1a. Pada n-1 down to 1 ada satu suku yang hilang, yaitu n. n-1, n-2 sampai 3, 2, dan 1. Jadi banyaknya suku dari statement 1 yaitu n-1. Dikarenakan for i ini adalah header looping, maka harus ditambahkan satu kondisi tak terpenuhi. Jadi statement 1 dikerjakan sebanyak n-1 plus 1 sama dengan n kali. Untuk statement 2 yaitu for j kiri 1 to i. Pada penjelasan kedua ini adalah bagian isi atau body dari loop for i, tapi sekaligus juga merupakan loop for j atau header looping. Jadi kita cari dulu berapa kali loop for j ini dijalankan. Karena ini berada di dalam for i, maka j akan dijalankan
sebanyak jumlah perulangan for i yang terpenuhi, yaitu sebanyak n-1 kali. Supaya lebih mudah dipahami, saya sudah membagikan tabel untuk menghitung banyaknya suku dalam setiap kondisi for j mulai dari i sama dengan n-1 to 1. Ya, jadi ini bisa dilihat untuk tabelnya. Nah, karena for j ini juga termasuk header looping, maka untuk setiap nilai i, looping for j harus dikerjakan sebanyak kondisi terpenuhi, ditambah 1 untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Maka di sini kita tambahkan 1. Jadi ini untuk langkah berikutnya. Nah, kemudian untuk mengetahui total kunjungan atau berapa kali statement 2 dikerjakan, maka bisa digunakan cara rumus deret aritmatika. Ini adalah SM sama dengan M per 2 kali A plus UM. Diketahui M-nya sama dengan N-1, A sama dengan N, UM-nya sama dengan 2. Sn-1 sama dengan N plus N-1 sampai 3 plus 2. Sn-1 sama dengan N-1 per 2 dikali N plus 2. Sn-1 sama dengan N-1 dikali N plus 2 per 2. Dari sini kita buka kurungnya sama seperti tadi, N sama N, lalu N sama plus 2. Dan N-1 sama N, N-1 sama 2. Maka didapat Sn sama N-1 sama dengan N kuadrat plus 2N min N min 2 per 2. Maka selanjutnya adalah Sn min 1 sama dengan N kuadrat plus N min 2 per 2. Maka hasilnya didapat yaitu Sn min 1 sama dengan 1 per 2N kuadrat ditambah 1 per 2N min 1. Jadi statement 2 dikerjakan sebanyak ini. Lalu statement 3, print A. Jika kita lihat statement 3 berada dalam statement 2 atau for j yang hanya dikerjakan untuk nilai j yang terpenuhi, maka didapat bentuknya seperti ini. Banyak suku dari statement 3 sama dengan statement 2, yaitu n-1. Kemudian untuk mengetahui total kunjungan atau berapa kali statement 3 dikerjakan, bisa digunakan rumus dari aritmatika. Ini SM sama dengan M per 2 kali A plus UM. Diketahuinya M sama dengan N-1, A-nya N-1, UM-nya 1. Sn-1 sama dengan N-1 sampai dengan 2 plus 1. Lalu Sn-1 sama dengan N-1 per 2 dikali N-1 plus 1. Lalu Sn-1 sama dengan N-1 kali N per 2. Dari sini bisa dibuka kurungnya, jadi N kali N, lalu N-1 dengan N. Maka didapat Sn-1 sama dengan N kuadrat min N per 2. Dan ini hasil statementnya. Jadi statement 3 dikerjakan sebanyak Sn-1 sama dengan 1 per 2 N kuadrat min 1 per 2N kali. Kemudian lanjut untuk nomor 3. Berikut adalah algoritma untuk mencari nilai rata-rata dari data numerik sebanyak n. Tadi ini ya. Lalu langsung ke A, hitung nilai Tn atau running time-nya untuk algoritma di atas. Itu yang pertama, statement 1 dan statement 4 totalnya ke kiri 0 dan rata 2 ke kiri, total per n dikerjakan hanya 1 kali. Ini dikarenakan tidak termasuk header dan body looping. Lalu untuk yang kedua, statement 2 for i ke kiri 0 to n-1 do. Nah, di sini tuh suku yang hilangnya ada 1. Jadi banyaknya suku dari 1, 2 sampai n-1 yaitu n-1. Karena tadi ketambahan satu suku yaitu 0, maka n-1 plus 1 sama dengan n, atau kondisinya itu terpenuhi. Jadi banyaknya suku dari 0, 1, 2 sama dengan n-1 adalah n. Lalu karena statement 2 ini adalah header looping, yang mana harus ditambahkan satu kondisi yang tidak terpenuhi, maka n plus 1. Jadi statement 2 dikerjakan hanya sebanyak n plus 1 kali. Kemudian untuk statement 3, total kanan total plus xi dikerjakan sebanyak n kali. Ini dikarenakan statement 3 adalah body looping, yang mana hanya akan dikerjakan jika kondisi for i terpenuhi.
Ya, jadi ini log pengerjaannya. Jika C2 plus C3 dinyatakan sebagai konstanta A, C1 plus C2 plus C4 dinyatakan sebagai konstanta B, maka algoritma di atas menjadi Tn sama dengan An plus B. Kemudian untuk yang B, ubahlah running time Tn jawaban di atas menjadi big O. Nah, karena notasi big O digunakan untuk menjalankan laju pertumbuhan fungsi berdasarkan variabel yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan variabel tersebut, maka konstanta ini dapat diabaikan. Jadi hasilnya adalah Tn sama dengan On. Kemudian kita lanjut untuk nomor 4. Ada sebuah file teks yang di dalamnya berisi karakter dan frekuensinya D sama dengan 9, U sama dengan 11, C sama dengan 40, A sama dengan 60, K sama dengan 15, E sama dengan 28, B sama dengan 22, dan I sama dengan 45. Untuk A, hitunglah berapa memori yang dibutuhkan untuk menyimpan file teks tersebut jika dimamerkan menggunakan metode Huffman. Yang B, lakukan proses untuk mendapatkan kode Huffman masing-masing karakter. Jadi di sini kita mendapatkan kode Huffman pada masing-masing karakter dan menghitung memori yang dibutuhkan untuk menyimpan file teks tersebut jika dimanfaatkan menggunakan metode Huffman. Nah, kita akan membuat tabelnya seperti ini. Kemudian langsung saja kita membuat binary tree-nya. Pertama, kita urutkan karakter yang paling kiri itu adalah frekuensi yang paling terkecil ke yang terbesar. Ini diurutkan secara ASC. Nah, bisa dilihat seperti ini binary-nya. Nah, kemudian ini setelah urut, kita jumlahkan dua frekuensi kecil atau dua frekuensi pojok kirinya. Maka didapat hasilnya adalah 20. Kemudian hasil penjumlahannya kita urutkan juga. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan cara tersebut ke yang lainnya sampai terbentuk root seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Setelah itu kita beri kode 0 untuk bagian kiri dan 1 untuk yang bagian kanan. Seperti ini. Nah, kode masing-masing karakter diperoleh dengan cara menelusuri tiap node mulai dari root 230 sampai dengan karakter yang dimaksud bilangan 0 atau 1 yang dilewati dalam penelusuran tersebut akan menjadi kode tiap karakter. Jadi ini untuk tabelnya, bisa dilihat semakin besar frekuensinya kodenya semakin pendek, sedangkan untuk semakin kecil frekuensi kodenya maka akan semakin panjang. Dengan menggunakan metode Huffman code, maka untuk menyimpan semua karakter diperlukan memori sebesar ini yang ada di dalam tabel ini. Totalnya yaitu 640.000. Total ini kemudian dibagi dengan 8 bit. Jadi memori yang dibutuhkan untuk menyimpan file teks tersebut adalah 640.000 per 8 bit sama dengan 80.000 byte. Kemudian untuk C, terjemahkan kode Huffman berikut. Ini sini kita sama menggunakan root tree yang tadi. Decoding Huffman dilakukan dengan cara membaca bit satu persatu dari awal. Kalau bitnya 0 maka dipindah ke kiri, kalau 1 ke kanan. Lakukan terus sampai ketemu huruf. Setelah selesai mulai lagi dari atas atau rootnya, dan lakukan lagi untuk bit berikutnya sampai semua bit selesai. Dan dari semua itu maka akan didapat kode Huffman seperti berikut. Yang dimana jika kita terjemahkan, maka hasilnya itu untuk yang pertama adalah beta, yang kedua adalah debu, ketiga adalah keju, dan yang keempat adalah jika. Kemudian yang terakhir adalah nomor 5. Lakukan proses untuk menentukan pola LCS dan panjang LCS dari sequence X sama dengan X, Y, Z, A, B, C, D, dan sequence Y sama dengan V, X, Z, A, C, D, E, F. Kemudian ini untuk rumusnya, bisa dilihat. Dan ini adalah tabel LCS-nya. LCS diperoleh dari tabel tangan panjang sama dengan 5, yang ini pojok kanan bawah. Lalu ditelusuri dari kanan bawah ke kiri atas, setiap panah diagonal menandakan karakter yang sama. Jadi LCS dari sequence X dan Y di atas adalah
X, Z, A, C, T. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.